Halo, perkenalkan nama saya Naola Fendi Andrian. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pabrikan Honda, pabrikan motor asal Jepang yang sangat mendunia. Oke, kita mulai. Di Indonesia, memang Honda merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi sepeda motor, mobil, peralatan, elektronik, dan bahkan pesawat jet. Ia menjadi salah satu perusahaan otomotif terbesar saat ini, menurut data tahun 2020. Honda Motor Company adalah pabrikan ketiga terbesar di dunia di bawah Toyota dan Volkswagen Group dan merupakan produsen sepeda motor terbesar di dunia sejak tahun 1959. Sampai saat ini, dengan jumlah produksi lebih dari 14 di tahun ini, tiap tahunnya Indonesia sendiri, Honda sangatlah populer. Sepertinya semua orang tahu motor Honda, tapi mungkin tidak orang tahu sejarahnya. Jadi, siapkanlah diri kalian, karena saat ini saatnya pelajaran sejarah dimulai. Pendiri sekaligus insinyur Honda ialah Soichiro Honda. Ia lahir pada tanggal 17 November tahun 1963 di desa Komio, distrik Iwata, dekat Hamamatsu. Soichiro menghabiskan masa kecilnya dengan membantu ayahnya yang bernama Gi Honda yang berprofesi di bidang perbaikan sepeda. Hal menarik dari Soichiro kecil, ia sama sekali tidak tertarik dengan sistem pendidikan kala itu yang masih tradisional. Ia malah pernah membuat stempel keluarga palsu yang dipakai untuk mendanai raportnya. Kalau itu setiap anak sekolah di Jepang akan membawa raportnya pulang untuk dilihat oleh orang tuanya. Dan dengan stempel keluarga ini menandakan bahwa orang tua telah melihat nilai dari raport tersebut. Soichiro membuat stempel keluarga palsu yang ia buat dari karet bekas pedal sepeda. Dan pada akhirnya ia ketahuan setelah ia menguasai berkeluarga palsu untuk semuanya. Ya, pada suatu ketika ia melihat mobil untuk pertama kali dalam hidupnya. Ia berkata, ia tidak akan pernah melupakan bahwa dari mobil tersebut, ia bahkan pernah meminjam sepedanya untuk melihat demonstrasi pesawat terbang. Ia mungkin jaraknya cukup jauh dari desa Soichiro. Dan semenjak saat itu, ketertarikan Soichiro kecil terhadap mesin semakin besar. Pada umur yang ke-15 tahun, Soichiro remaja yang tidak memiliki pendidikan formal, nekat meninggalkan desanya menuju Tokyo untuk mencari pekerjaan. Ia mendapat kesempatan magang di sebuah bengkel pada tahun 1922, lalu menghabiskan 6 tahun untuk bekerja sebagai montir mobil sebelum kembali ke rumah untuk memulai bisnis perbaikannya. Di tahun 1928, pada usianya yang ke-22, selain menjalani bisnis perbaikan, selama bertahun-tahun, ia membuat mobil balapnya sendiri, sampai akhirnya Honda mengikuti ajang balap di kejuaraan Japan Open Mobil yang pertama yang dilaksanakan di dermaga West Speedway di tahun 1936. Kala itu, Soichiro mengalami kecelakaan hebat, sehingga setelah saat itu, ia memutuskan untuk berhenti membalap pada tahun 1937. Pada tahun 1937, Honda mendirikan sebuah perusahaan dengan nama Gigi yang berfokus pada pembuatan piston ring untuk Toyota. Namun pada tahun 1944, pabrik Toke de Yamashita hancur setelah Perang Dunia Kedua berlangsung, dan di tahun 1945, pabrik Dewata runtuh akibat gempa bumi setelah perang usai. Honda menjual sisa perusahaan yang dapat diselamatkan kepada Toyota seharga 450.000 yen, dan uang tersebut
digunakan untuk mendirikan pabrik Honda Technical Research Institute pada bulan Oktober 1946. Di tahun 1948, Honda mulai memproduksi sebuah sepeda motor. Motor pertama Honda diberi nama Honda Type A dengan bodi yang menyerupai sepeda gayung namun menggunakan mesin buatan Honda. Motor ini terjual hingga tahun yang kedua ialah Honda Type D yang diproduksi pada tahun 1949. Ini berbeda dari tipe sebelumnya karena tipe D merupakan sepeda motor yang sesungguhnya. Ia juga merupakan motor Jepang pertama yang menggunakan sistem semi-otomatis di gearbox, jadi tidak perlu menekan tuas kopling pada saat perpindahan gigi. Di bagian dapur pacu motor ini menggunakan mesin 80 cc 2 tak. The Society of Automotive Engineering of Japan menuliskan bahwa kedua motor ini, Honda tipe A dan tipe B, dicantumkan sebagai bagian dari 200 buah dari Denmark Teknologi Otomotif Jepang. Pada tahun 1949, Honda memperkerjakan Fujisawa yang merupakan orang kepercayaan Honda di bidang keuangan dan bisnis. Dia memimpin penjualan serta menghasilkan formula dan strategi untuk menguasai pasar. Pada saat itu, mereka mengunjungi Jerman dan menemukan bahwa moped atau skuter memiliki banyak peminat, dan semenjak saat itu, mereka berdua mulai mengembangkan sebuah moped yang harus bisa jauh lebih baik lagi dari maupun yang sudah ada Soichiro Honda, yang sudah dibuat oleh Soichiro Honda dan Takeo Fujisawa. Bahkan pernah mengunjungi dealer motor Trader dan Lambretta, tapi mereka berpikir, saya mau mereka nanti harus jauh lebih baik lagi dengan sistem kelistrikan dan mesin yang lebih sederhana. Mereka ingin menciptakan sebuah kendaraan yang praktis dan bisa dipakai siapapun. Bahkan Fujisawa membayangkan akan sangat menyenangkan jika moped ini bisa dikendarai dengan setengah dan tangan satunya lagi bisa membawa barang. Dan inilah cikal bakal dari Honda Cup series yang nantinya baru akan mulai dijual pada tahun 1958 dengan mesinnya lebih irit dan tangguh, serta dengan banyaknya kemudahan yang diberikan dan tentunya dengan harga yang lebih terjangkau. Honda Cup series menjadi motor Honda yang paling banyak terjual di seluruh dunia. Pada tahun 1951, Soichiro Honda merasa terganggu dengan suara dan asap yang ditimbulkan oleh motor dengan mesin 2 tak, termasuk juga dengan mesin buatan Honda sendiri. Oleh karena itu, ia membuat mesin 4 tak pertamanya dengan nama Honda Dream. Mesin OHV 1 silinder dengan kapasitas mesin 146 cc yang sanggup memuntahkan tenaga hingga 5 daya kuda. Di tahun 1954, Sweetie Honda pernah berkata bahwa ia ingin mengikuti dan sukses di ajang balap Grand Prix. Mimpi masa mudanya ialah ia ingin menjadi seorang juara di ajang balap motor dengan mesin dan motor ciptaannya sendiri. Tapi untuk menjadi seorang juara di dunia, ia harus memiliki divisi balap secara khusus dengan fasilitas dan peralatan lengkap untuk dapat menciptakan sebuah motor yang bisa bersaing dengan pabrikan lain. Ya sudah lebih dulu berkecimpung di dalam balap. Siapa sangka dengan tekad kuat sang maestro, saat ini Honda merupakan salah satu pabrikan yang sering mendapatkan gelar juara di dunia di berbagai ajang balap internasional. Dari sini kita harus belajar banyak karena dengan kegiatan Soichiro dan juga tim, maka hal sulit untuk bisa ditaklukkan, dan pada akhirnya di tahun 1954 ada sebuah momen di mana cuplikan yang memutuskan untuk mundur dari ajang balap Grand Prix
Dan disinilah Honda masuk dengan milik salah satu motor terakhir dari model Chris Bike. Kota tidak pernah meniru mesin dari motor ini secara langsung, tapi dengan motor ini pernah mendapatkan inspirasi dan contoh bagaimana standar motor penting itu harus dibuat. Salut untuk Bapak Soichiro Honda. Di tahun 1959 pernah mengikuti ajang Stirus. Untuk pertama kalinya setidaknya ada 5 motor yang turun di kelas super ringan 125 cc, namun posisi terbaik mana kala itu ialah di posisi ke-6. Baru 2 tahun setelahnya, Honda mendominasi di 2 kelas yang berbeda, yakni di kelas 125 cc dan di kelas 250 cc dengan pembalap yang sama, yaitu Mike Hailwood. Pada tahun 1964, motor 2 tak mendominasi balapan di kelas 125 dan kelas 250 cc agar Honda tetap kompetitif dengan mesin partainya yang kalau itu dinilai lebih inferior jika dibandingkan dengan mesin 2 tak. Sejumlah Taiping sih mengusulkan untuk menggunakan mesin 2 tak guna melawan motor dari tim lain. Tapi Soichiro menolak gagasan tersebut. Ia malah menciptakan sebuah motor 4 tak super dengan 6 silinder segaris. Gila, enggak. Motor itu diberi nama dengan 3RC 164. Berikutnya di tahun 1965, rencana tidak berjalan mulus. Ada banyak masalah kompleks yang harus dihadapi Honda. Kala itu, di atas kertas, Honda 3RC 164 punya tenaga 54 kuda dengan putaran mesin mencapai 17.000 rpm yang sanggup melesat hingga 200 km per jam. Jelas tim lainnya tidak akan tinggal diam. Yamaha kemudian menyempurnakan dengan merilis Yamaha RD 05, yaitu sebuah motor 2 tak 4 silinder yang memiliki 60 tenaga kuda. Yang jelas di atas kertas, motor ini memiliki tenaga diet. Nah, pada akhirnya di tahun tersebut, Yamaha menjuarai GP tahun 1965. Pada tahun 1969, pada ajang Tokyo Motor Show, Honda memperkenalkan sebuah sepeda motor dengan sisi yang besar, yakni Honda CB750, yang kalau itu sempat mengobrak-abrik pasar sepeda motor di Eropa dan Amerika. Karena dengan harga yang lebih murah serta mesin yang mumpuni, CB750 memiliki kubikasi 736 cc dengan mesin SWC 4 silinder yang dapat menghasilkan daya mencapai 68 tenaga kuda dan sanggup melesat hingga 200 km per jam. CB750 sendiri sering disebut sebagai produk original pabrikan sepeda motor asal Jepang. 1974, Honda memperkenalkan Honda Goldwing 1800 DL 1000. Motor ini masuk ke pasar Amerika pada tahun 1975. Motor ini menjadi motor 4 tak pertama Jepang yang menggunakan sistem pendingin cairan motor. Yang unik dari motor ini ialah konfigurasi mesinnya menggunakan tipe mesin 4 silinder. Mesin ini sanggup menghasilkan tenaga hingga 80 daya kuda yang disalurkan ke roda belakang menggunakan gardan. Pada tahun 1992, motor Fireblade pertama kali diluncurkan dan benar-benar mengubah permainan. Dikembangkan oleh Tadao Baba dan timnya. Konsep revolusionernya adalah mengalahkan RVF 750 buatan Honda sendiri di lintasan balap dengan menjadi sepeda motor paling ringan dan paling ringkas di kelasnya. Awalnya dikembangkan sebagai 750, perpindahan mesin 4 silinder segaris ditingkatkan menjadi 893 cc sambil mempertahankan proporsi kelas 600
dengan jarak sumbu roda 1405 mm dan berat 185 km. Hasilnya, akselerasi dan pengendalian yang luar biasa dari X-Sub dan GSX R11 saat ini. Blade generasi pertama menghargai klasik. 2 tahun setelah peluncuran model aslinya, Honda memberikan pembaruan pertama pada Blade yang sangat sukses. Yang paling jelas adalah penutup mesin depan yang berisi desain lampu depan ganda yang direvisi yang memunculkan julukan mesin baru tersebut. Namun itu bukan satu-satunya pembaruan. Mesinnya sedikit ditinggalkan sehingga tenaganya naik 2 horsepower. Penutup kepala silinder diganti dari aluminium menjadi magnesium dan dalam upaya untuk sedikit menahan bagian depan yang sangat lincah dari model aslinya. Sebagian besar akibat performanya yang eksplosif dikombinasikan dengan dimensi yang pendek dan roda depan 16 inci yang tidak biasa. Sedangkan norma kelas saat itu adalah untuk 17 inci. Honda juga menambahkan pengatur peredam kompresi pada garpu depan. Untuk inkasi ketiganya, Blade mungkin lebih bertenaga dan ringan, tapi bagi sebagian orang, ia juga kehilangan sedikit keunggulannya. Bor yang lebih besar 1 mili meningkatkan kapasitas menjadi 918 cc, yang membantu peningkatan output menjadi 128 horsepower. Pada saat yang sama, knalpot stainless baru yang lebih ringan dikombinasikan dengan tangki yang bentuk ulang atau menghilangkan kebutuhan akan pompa bahan bakar, membantu mengurangi bobot menjadi 183 kg. Itu adalah motor Fireblade, adalah motor terkencang buatan Honda. Pada tahun 1973, Honda menyerahkan kepemimpinannya kepada Kiyoshi Kawashima. Soichiro Honda wafat pada tahun 1991 akibat penyakit liver, meninggalkan istri dan ketiga anaknya. Dengan berbagai inovasi dan dedikasinya, Honda menjadi pengusaha sukses yang diakui dunia. Meskipun perjalanannya tidak mudah, kegigihan dan kecintaannya pada bidang yang digelutinya menjadi kunci kesuksesannya. Bagi Honda, janganlah melihat keberhasilannya dalam menggeluti industri otomotif, tapi lihatlah kegagalan yang dialaminya. Orang-orang melihat kesuksesan saya hanya 1%, tapi mereka tidak melihat 99% kegagalan saya, tuturnya. Ia memberikan petuah ketika Anda mengalami kegagalan, yaitu mulailah bermimpi, mimpikanlah mimpi baru. Kisah Soichiro Honda ini adalah contoh bahwa sukses itu bisa diraih dengan modal seadanya, tidak pintar di sekolah ataupun berasal dari keluarga miskin.